Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSPB. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa lagi dalam Meet the Expertnya RSPB. Yang siang ini seperti biasa kita akan menghadirkan ahlinya yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Tidak lupa saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat RSPB untuk selalu menjaga 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, siang ini kita akan bertemu dengan salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Beliau adalah Dr. Atsari Azminingrum, spesialis kulit kelamin. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sehat, dokter? Sehat. Siang ini beliau akan sedikit membagi ilmunya kepada kita semua tentang dermatitis ya dok, dermatitis atopik ya dokter. Monggo dokter silakan. Jadi saya mengangkat topik ini karena penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang terbanyak yang saya temuin di poli ya. Jadi salah satu penyakit yang lumayan sering kunjungannya ke poli kulit dan kelamin gitu. Jadi dermatitis atopik istilahnya, dermatitis itu radang pada kulit. Jadi bahasa lainnya orang awam bisa menyebutkan eksim. Ya, gitu. Jadi eksim ini eksim itu sebenarnya berbagai macam ya. Jadi istilah dermatitis sendiri atau eksim sendiri itu macam-macam. Jadi nggak harus selalu dermatitis atopik. Jadi bisa eksim karena alergi, karena gigitan atau karena gigitan binatang, atau karena alergi gigitan binatang dan ini ya macam-macam respon alergi yang lainnya gitu. Apakah termasuk drug induced gitu dok? Iya, ya. Jadi memang karena obat juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada kulit, reaksi permasalahan pada kulit. Baik. Dokter maaf, untuk dermatitis itu sendiri membedakannya dengan penyakit kulit yang lain itu apa ya dok? Ya, jadi untuk dermatitis atopik sendiri itu memang dia bisa disertai dengan penyakit lain juga gitu. Jadi yang jelas dermatitis atopik itu merupakan suatu eksim pada kulit yang sifatnya lama, kronis dan sering mengalami kekambuhan gitu. Jadi dan biasanya dia sering didapatkan riwayat alergi pada keluarganya. Jadi misalnya pada kakek nenek, pada buyutnya, pada orang tua, itu kalau misalnya ada riwayat alergi seperti asma, atau kalau kena udara dingin suka bersin-bersin, atau eksim juga yang kambuh-kambuhan, itu terjadi pada salah satu anggota keluarga. Jadi bisa dari buyut, kakek nenek, atau orang tua. Nah itu biasanya bakat alerginya itu diturunkan dan gejalanya nggak harus selalu sama ya. Jadi gejalanya misalnya kakeknya asma gitu, terus orang tuanya ibunya kena udara dingin bersin-bersin atau rinitis alergi. Nah anaknya juga nggak harus selalu asma atau rinitis alergi, anaknya bisa berupa eksim. Jadi dia gatal yang kambuh-kambuhan gitu. Yang lain gitu ya bentuk. Jadi bakat alerginya ada, cuman manifestasinya beda-beda gitu. Nah manifestasi ke kulit ini salah satunya adalah dermatitis atopik. Jadi memang dia memang masuk dalam kriteria alergi ya gitu. Yang jelas khasnya dia memang sering terjadi memang pada bayi dan anak gitu. 1-3% bisa menetap sampai dewasa gitu. Jadi biasanya kalau pada anak gejalanya itu dia ruam kemerahan di pipi gitu. Jadi biasanya orang-orang kira ini mungkin kena ASI atau
ya, jadi kena ASI atau apa namanya mungkin nggak bersih atau gimana gitu ya. Jadi biasanya di anak itu terseringnya memang gejala klinisnya ada ruam merah di pipi, kemudian bisa juga ke kulit kepalanya juga ada ruam gitu ya. Bisa disertai dengan penyakit lain. Jadi biasanya di kulit kepala ada ruam pada bayi itu eksim seboroid namanya. Tapi bisa juga istilahnya disertai ya. Jadi orang dengan atopik ini bisa disertai dengan penyakit yang lain gitu. Itu pada bayi. Kemudian pada anak biasanya di tangan, di kaki, di lipatan-lipatan ini, lipatan siku ya, merah-merah, lipatan tangan, dilipat kaki gitu. Itu ada lesi di situ. Itu khas ya. Soalnya memang istilahnya kita nyebutkan area predileksi. Jadi tempat-tempatnya itu khas. Kalau pada anak biasanya di lengan, di lipatan lengan, di lipatan kaki gitu. Kemudian kalau pada dewasa, kalau dewasa macam-macam. Jadi dia bisa di badan, di tangan, di kaki gitu. Jadi sifatnya dia kronis dan kambuh-kambuhan. Jadi dia lama dan kambuh-kambuhan, hilang timbul gitu. Jadi dari gejalanya suatu eksim atau peradangan kulit yang kambuh-kambuhan gitu. Satu pertanyaan ya dok ya, menularkah dokter? Enggak, jadi tidak ya jadi, dok ya. dermatitis atopik itu tidak menular ya, tapi memang dia bisa diturunkan gitu. Jadi kalau misalnya ada riwayat alergi itu. Oh gitu ya dok ya. Kalau dewasa munculnya bisa jadi asma, dan kalau anak-anak bisa muncul dermatitis, begitu ya dok. Baik. Kemudian dok, kalau gejala yang khas dok yang membedakan dermatitis ini dengan penyakit kulit seperti panu yang muncul dok, yang sangat bisa dilihat kalau gitu dok. Penyakit kulit itu masih luas sekali ya. Jadi kita bisa mengklasifikasinya itu macam-macam. Jadi dari istilahnya ada erythropapular squamous disease. Jadi penyakit kulit yang bentukannya dia merah, ruam merah dan bersisik, itu macam-macam. Jadi di dalamnya bisa ada dermatitis atopik ini, bisa morbus Hansen atau kusta gitu ya, bisa pityriasis rosea gitu, macam-macam. Terus kemudian kalau klasifikasi penyakit kulit yang menimbulkan istilahnya karena panu gitu ya. Panu itu merupakan klasifikasinya beda lagi, dia karena jamur gitu ya. Jadi kalau panu itu dia memang beda sebabnya gitu. Jadi memang mau nggak mau kalau kulit itu harus dilihat ya. Soalnya kalau misalnya cuman kita ngomong aja tuh kita nggak bisa membayangkan kurang akurat gitu. Karena kan kadang-kadang orang punya bahasa medis tuh macam-macam. Jadi yang itu bintil atau itu bintil atau bintik atau itu. Jadi kita harus benar-benar lihat gitu kan. Jadi itu kalau panu sendiri itu klasifikasinya jelas dia penyakit kulit akibat jamur gitu. Nah, orang dengan dermatitis atopik pun bisa disertai dengan panu gitu. Kemudian ada lagi penyakit skabies. Skabies itu juga penyakit yang terbanyak juga ya di kunjungan rawat jalan. Skabies itu karena parasit gitu, Sarcoptes scabiei. Nah, itu gejala klinisnya hampir serupa dengan eksim atopik ini. Jadi skabies itu hampir serupa dengan dermatitis atopik ini gitu. Jadi kadang memang harus dilihat apakah benar ini dermatitis atopik atau hanya skabies saja atau dua-duanya gitu. Karena bisa mirip gitu. Jadi bentukannya memang bisa bintik-bintik merah, bintik-bintik atau bintik atau ruam merah gitu ya, terus sampai basah-basah bernanah gitu. Yang sering juga memang kadang orang nggak sadar menganggap eksim itu ringan, cuman gatal-gatal aja, dikasih minyak telon, minyak tawon, selesai udah gitu. Yang berlangsung lama, kambuh-kambuhan sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam sudah keadaan infeksi. Jadi
sudah bernanah-nanah, sudah benyek-benyek gitu, baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu pasti penanganannya berbeda dengan yang hanya dermatitis atopik saja, dengan yang sudah infeksi itu pasti berbeda gitu. Jadi kalau dari dokter sendiri, gejala yang seperti apa nih dok yang perlu untuk langsung dikonsultasikan ke dokter supaya sahabat RSPB di rumah aware gitu dok, gejalanya kok seperti ini. Nah perlu dibawa ke rumah sakit itu yang bernanah saja atau yang seperti apa dok? Jadi memang kalau misalnya sudah mencakup area tubuh yang agak banyak luas, memang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya sudah lama, 1 bulan 2 bulan itu sudah terlalu lama ya, itu bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi saya rasa sekarang sudah cukup aware ya, pasien sudah sudah dengan inisiatif sendiri datang berobat itu sudah ada. Tapi memang beberapa ada yang masih belum aware sih. Jadi kalau misalnya sudah keluhannya sudah mengganggu sekali, pokoknya sudah cukup area tubuh yang terkena sudah cukup banyak, segera harus berobat gitu. Tentang panu tadi juga, jadi panu itu memang orang ngiranya cuman bercak putih ya. Betul dok. Taunya bercak putih, gatel Putih. gitu ya. Padahal panu sendiri itu sebenarnya dia kalau misalnya orang pigmen kulitnya dia putih karena pada pigmen kita kulit orang Asia cenderung sawo matang ya. Tapi pada orang putih itu dia pigmennya bisa bercaknya bisa kecoklatan gitu. Jadi nggak harus selalu bercak putih, tapi bercak kecoklatan. Kalau dia pigmen kulitnya putih itu kalau misalnya kita lihat dulu dan lebih ke arah panu memang bisa menyokong panu. Jadi dia nggak harus selalu bercak putih. Bercak putih karena memang biasanya seringnya pigmen kulit Asia warnanya coklat sawo matang. Tapi kalau misalnya orangnya putih, bercak panu itu bisa memberi warna kecoklatan gitu. Terus yang terpenting yang saya mau sampaikan itu perawatan kulit ya. Jadi perawatan kulit itu memegang peran penting karena itu istilahnya perawatan kulit yang tepat itu mencegah kekambuhan gatal tuh berkurang gitu ya. Jadi perawatan kulit harus tepat. Kalau pada orang dengan kulit tidak sensitif, jadi dermatitis atopik ini ya istilah lainnya kulit sensitif ya gitu. Jadi kalau misalnya kena keringat gampang gatel atau mungkin bajunya nggak nyerep gampang gatel itu, atau misalnya kena debu gampang debu terhirup itu bisa bikin gejala di kulit kambuh-kambuh gatel juga gitu. Jadi yang penting pertama langsung ke terapinya aja kali ya Mbak ya. Jadi tata laksananya ini. Jadi yang pertama memang perawatan kulitnya harus benar gitu. Jadi dari penggunaan sabun itu simple tapi juga memegang peranan penting gitu. Kalau misalnya orang kulit biasa atau kulit yang nggak sensitif atau kulit badak lah istilahnya, pakai sabun apa aja nggak masalah. Jadi kayak sabun antiseptik yang dijual di pasaran itu pakai orang dengan kulit badak pun, kulit yang tidak sensitif itu boleh, nggak masalah gitu. Ya sabun kesehatan itu nggak masalah. Cuman kalau pada kulit sensitif yaitu dermatitis atopik ini yang gatal kambuh-kambuhan, memang sebaiknya disarankan tidak pakai sabun antiseptik gitu. Karena sabun antiseptik itu dia lebih keras, pH-nya sebagian besar pH-nya tinggi. Akhirnya mengakibatkan kulit akan semakin kering dan akan memicu rasa kambuh-kambuhan, gatal kambuh-kambuhan ya. Kondisi kulit kering sendiri itu memicu rasa gatal. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian sabun yang tidak tepat, sabun antiseptik yang pH-nya kebanyakan tinggi, itu akan memicu kulit semakin kering dan akan memicu rasa gatal lagi. Gitu. Dan akhirnya suatu siklus gatal garuk itu tidak terputus. Jadi siklus gatal garuk itu gatal, kemudian digaruk. Nah, dengan garukan itu akan memicu istilahnya mediator inflamasi, akan memicu
proses gatal yang lebih hebat lagi. Jadi gatal garuk. Nah itu nggak keputus gitu. Jadi untuk memutus itu salah satunya dengan pemilihan sabun yang tepat. Jadi sebaiknya memang sabun untuk kulit sensitif, sabun gitu ya, yang pH-nya sesuai dengan kulit gitu. Jadi sabun untuk kulit sensitif itu macam-macam ya di luaran gitu. Jadi sabun untuk kulit sensitif dan sebaiknya yang lembut, yang lembab, yang biasanya iklannya seperempatnya moisturizer. Itu ya jadi yang sifatnya moist ya. Tapi juga jangan semata-mata lembab, memang biasanya ada beberapa yang lembab tapi dia pewanginya ada ya. Nah itu kadang pewangi pun pada pasien dengan kulit sensitif, pewangi itu bisa bikin memicu reaksi alergi gitu. Jadi pilihan sabun yang lembab tapi yang pewanginya itu yang nggak terlalu heboh banget. Yang tidak terlalu tinggi kandungan pewanginya ya dok. Jadi sahabat RSPB harus teliti juga ya dok dalam memilih sabun. Kalau memang kulitnya sensitif, lebih baik memilih sabun yang tidak memicu reaksi alergi gitu ya dok ya. Yang jelas kalau sudah sensitif udah jangan coba-coba sabun antiseptik karena pasti akan memperparah gitu. Kemudian mandi pun jangan pakai air yang terlalu hangat, jangan terlalu panas atau dingin. Jadi bisa pakai suam-suam kuku. Pengaruh juga ya dok ya. Pengaruh. Suhu airnya. Ya, karena memang kadang orang pakai air panas enak nih, gatalnya hilang. Cuman memang air panas itu efeknya akan bikin kulit kering dan akhirnya memicu gatal lagi. Jadi kalau suam-suam kuku boleh, tapi jangan terlalu panas gitu. Kemudian yang ketiga, yang saya selalu ngomong berulang-ulang ke pasien tuh ya, jadi mandi dengan sabun yang khusus untuk kulit sensitif. Kemudian suhu airnya jangan terlalu panas, suam-suam kuku saja. Kemudian ketiga, pemakaian pelembab setelah mandi. Nah, kadang orang menyepelekan arti pelembab gitu. Ini kita bicara kulit sensitif ya. Kalau misalnya orang kulit badak pun nggak pakai pelembab nggak apa-apa juga. Tapi kulit yang sensitif harus 3 ini, maksudnya harus berurutan. Jadi sabunnya benar, airnya suhunya benar, dan pelembab. Pelembabnya ini istilahnya harus dipakai setelah mandi. Dan pelembab pun memang ada beberapa pilihan merek pelembab ya. Memang disarankan pelembabnya itu jangan yang mengandung pewangi juga gitu. Kalau misalnya pelembab ada pewanginya pun kadang-kadang memang si pewangi ini yang bisa memicu reaksi alergi gitu. Kalau dari dokter disarankan kah dokter pemakaian seperti VCO atau minyak zaitun gitu dok? Sebenarnya virgin coconut oil atau minyak zaitun tuh boleh ya, pelembab juga itu nggak masalah selama pakai itu oke, juga nggak masalah juga. Asalkan ya itu tadi ya dok, notnya ya, kandungan pewanginya tidak tinggi sehingga bisa memicu reaksi alergi gitu ya dok. Kalau untuk pengobatan dokter, ini tadi kan pencegahan nih. Nah kalau yang sudah terjadi sakitnya dok, itu perawatannya seperti apa ya dok? Ya, jadi memang eksim atopik ini kronis ya, karena kronis itu makanya ngomong kadang saya jelasin ke pasien itu panjang kali lebar gitu. Sampai kadang saking panjang kali lebarnya akhirnya saya di RSPB sudah ada brosur ya tentang dermatitis atopik ini. Jadi selain saya juga jelasin dari brosur ini juga nanti bisa dibaca-baca di rumah gitu ya. Jadi supaya si pasien ini juga aware terhadap penyakitnya gitu. Jadi tata laksananya memang selain perawatan tata cara mandi yang benar, itu ini tidak lupa kita untuk mengidentifikasi faktor pencetus. Jadi kita harus nyari nih pencetusnya apa, penyebabnya apa, karena ini kan sudah kronis, sudah lama. Jadi kalau sudah, harusnya kita perhatiin apa nih yang kira-kira penyebabnya, karena kan kambuh-kambuhan ya, itu macam-macam. Jadi bisa dari makanan, bisa dari debu gitu ya. Dari bulu kucing itu bisa gitu ya, itu bisa dari stres, bisa dari bahan pakaian yang kurang nyerap gitu.
itu dulu harus ya. disingkirkan. Jadi gitu kita ya, jadi harus identifikasi faktor pencetus. Jadi harus mengetahui, mencari apa faktor pencetus yang selama ini dialami gitu. Karena tiap pasien masing-masing beda-beda gitu. Jadi yaitu jadi debu tuh kadang-kadang orang nggak aware gitu ya, ada di karpet, ada di apa AC, filter AC. Ya, jadi filter AC. Ya, jadi filter AC itu harus penting diperhatikan ya. Harus secara berkala rutin diperhatikan karena debu di situ disirkulasikan ke udara, terhirup pada orang kulit sensitif bisa memicu reaksi alergi gitu. Jadi terus bulu kucing, hewan peliharaan. Jadi apa kucing, hamster, kelinci dan lain-lain yang berbulu-bulu itu bisa jadi faktor pencetus juga gitu. Makanan juga memang kalau makanan harus diperhatikan satu-satu ya. Jadi memang makanan yang seperti telur, seafood, ayam itu biasanya yang sering memicu reaksi alergi gitu. Jadi selain tinggi ya dok ya, protein. ya. Jadi yang pertama harus identifikasi faktor pencetusnya apa, habis itu cara perawatan kulit yang tepat, itu termasuk bahan pakaian ya. Jadi bahan pakaian itu memang ada beberapa jenis bahan pakaian yang istilahnya tidak menyerap keringat atau yang dia tidak lembut di kulit, itu bisa bikin memicu reaksi ya alergi gitu. Kemudian memang kalau misalnya yang sudah ada gejala merah, gatal berlebih, itu memang mau nggak mau harus dibawa ke dokter itu karena harus ada indikasi pemberian topikal steroid ya istilahnya gitu. Jadi kalau di apotek itu topikal steroid biasanya salep yang berakhiran son, entah itu mometasone, betamethasone, hidrokortison yang semua berakhiran son itu istilah kita topikal steroid yang bisa untuk dipakai untuk meredakan eksim alergi atau eksim atopik. Kalau lama pengobatannya sendiri dokter, kira-kira dipengaruhi oleh tingkat keparahannya atau apa ya dok? Ya, jadi kalau lamanya pengobatan, kalau misalnya dia fase akut, jadi kalau misalnya dia baru fase akut tuh barusan muncul yang parah-parahnya merah banget ini, itu biasanya 5 hari seminggu dengan obat yang tepat sudah membaik ya. Untuk berikutnya memang harus diwanti-wanti pasiennya supaya identifikasi faktor pencetusnya harus benar juga gitu. Stres juga bisa jadi faktor pencetus. Kurang tidur, stres tuh bisa jadi faktor pencetus atopik juga gitu. Kalau untuk makanan dokter, makanan itu yang sering itu pasien dermatitis itu dok datang ke polidokter gitu, yang disebabkan karena makanan ini apa dok? Telur ayam ya gitu. Memang ada ya tes alergi ya. Jadi tes alergi itu bisa lewat darah. Kita lihat IgE atopiknya ya, kadar IgE juga bisa lewat prick test gitu. Tapi itu kalau di sini adanya yang lewat darah itu juga perlu biaya yang cukup ya untuk itu. Itu boleh juga. Jadi untuk lebih tahu pasti yang penyebabnya apa gitu. Oh ada ya dok, sudah ya? Ada. Sudah. Untuk tes alergi ya? Untuk tes alergi sudah ada gitu. Jadi itu bisa tahu dari makanan, dari debu, dari house dust mite ya, atau dari macam-macam panelnya itu macam-macam, itu bisa dideteksi dari situ bisa. Oh baik dok. Kemudian kalau untuk dokter Atsari sendiri dokter, prakteknya setiap hari ya dok? Ya kebetulan cuman hari Senin, Rabu, Jumat saja. Ya. Jadi cuma kalau Senin sampai sore sampai jam 16, tapi kalau Rabu Jumat cuma sampai jam 12 aja. Oh, baik. Sekalian bisa konsultasi ya, Dok ya. Kalau memang tidak ada keluhan, ketemu dokter Atsari, bisa sekalian konsultasi jenis kulitnya seperti apa, sehingga kita bisa aware perawatan kulitnya seperti apa, tergantung jenis kulit itu tadi ya dok ya. Baik, ada lagi dokter yang mau disampaikan ke sahabat RSPB supaya nggak terjangkit nih dermatitis gitu dok? Jadi memang
Eczema atopik ini susah-susah gampang ya. Jadi pesan-pesannya memang yang pertama itu tadi, jadi cara mandinya harus tepat ya. Jadi mungkin kalau udah tahu kulitnya sensitif, kulitnya apa-apa gatel, gampang gatel, itu sebaiknya sabunnya pakai sabun yang lebih lembut, yang berpelembab, jangan pakai sabun antiseptik gitu ya. Terus airnya itu air yang hangat, som-som kuku aja, jadi jangan terlalu panas atau dingin. Kemudian pemakaian pelembab setelah mandi. Itu pelembabnya itu pun juga disarankan jangan yang terlalu wangi. Jadi yang pelembab memang untuk kulit sensitif gitu. Jadi jangan yang tidak mengandung pewangi atau yang lainnya, karena pewarna itu akan memicu reaksi alergi tambah berat. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Atsari Azminingrum, dokter spesialis kulit kelamin, salah satu spesialis kulit kelamin di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Semoga bermanfaat apa yang tadi beliau share. Stay tune di podcast Meet the Expert-nya RSPB, karena mendatang akan ada ahli-ahli lain yang akan berbicara sesuai dengan keilmuan mereka. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.